Gudangnya udah saya buka, Bu, dan seperti dugaan saya, emang isinya barang-barang bekas doang. Tapi entah kenapa punggung saya jadi pegel nih. Selamat ya, kamu udah resmi punya pekerjaan. Sekarang lihat kelas duit kamu. Kelas 1, Bu? Secepat itu kan perubahannya? Ya udah, Bu, kalau kayak gitu saya semangat banget buat kerja. Kasih tahu saya harus ngapain sekarang. Kamu pulang aja, kamu udah kerja kok. Maksud Ibu, buka pintu itu kerja? Kalau gitu cepet pulang sekarang dan lihat perubahannya di rumah kamu. Pekerjaan apa sih yang gue lakuin? Tapi lumayan sih, kelas duitnya kan jadi kelas 1 sekarang. Feli, kamu bilang ke teman-temanmu kalau kamu dapat kelas duit 1 ya? Itu kan bohong, nggak boleh kayak gitu. Mama, kelas duit aku memang udah kelas 1 kok. Kamu beneran udah kerja sama Bu Guru nih sekarang? Iyalah, kan Mama yang nyuruh aku kerja. Gimana sih, Mah? Iya, tapi maksud Mama kerjanya yang lain, jangan sama Bu Guru. Ya elah, Mah, lagian kerjanya gampang, cuma bukain pintu doang. Kamu tahu nggak kamu itu bukain pintu buat siapa? Nggak ada orang sih, tapi yang penting kan pekerjaannya gampang. Jadi aku bisa sambil sekolah. Nanti sistem bisa hukum kamu. Dihukum kalau aku terbukti bohong. Tapi kan nyatanya kelas duit aku udah jadi 1, Mah. Sekarang kamu harus temuin Keisha karena tadi dia datang ke rumah dengan keadaan panik. Itu artinya dia punya info penting. Woi, Fe, lo gila ya? Ngapain lo ikut kerja sama Bu Guru? Emang kenapa? Jangan berisik lah, kayak mending lo pijetin punggung gue nih. Walau gue udah mutusin gak mau lagi jadi temen lo, tapi gue masih perhatian nih. Berhenti nggak? Ya kali gue udah dapet kelas duit 1, gue nggak mau berhenti. Emangnya lo nggak ngerasa ada yang aneh? Setelah lo buka pintu gudang itu, punggung lo langsung terasa pegel kan? Mungkin karena pintu gudangnya terlalu berat. Heh, lo pikir-pikir aja, pintu itu terbuat dari kayu yang super ringan. Ya kali berat. Keisha, jadi orang kok netting mulu, positive thinking lah. Kalian kan nongki berdua aja sih, gue nggak diajak. Gue kan juga dapat kelas duit 1. Tapi aura lo tuh beda, bikin kita jadi nggak nyaman loh. Woi, barusan duit gue hilang, gimana dong? Ya udah sih, lagi pula lo dapat kelas duit 1 kan? Itu bukan masalah besar. Karena duit gue yang hilang nominalnya besar, kelas duit gue berubah nih jadi kelas 3. Hah? Gue juga, barusan aja orang tua gue ngabarin kalau perusahaan gue hampir bangkrut dan sekarang gue turun ke kelas 2. Ini ada apa? Kayaknya pekerjaan Bu Guru udah mulai aktif lagi deh. Jangan-jangan dia udah rekrut orang baru lagi. Kita harus cari orang itu lalu basmi. Apa yang dimaksud mereka itu adalah gue ya? Waduh, mampus gue. Kelly, gimana? Kamu suka kan pekerjaannya? Ada apa aja yang udah kamu beli? Ibu jangan sok-sok baik gitu deh. Kenapa kelas 2 teman-teman saya pada berubah? Ya udahlah, itu kan urusan mereka. Lagi pula bukan kamu kan pelakunya. Jelas bukan lah, Bu. Udah, daripada kamu ngurusin kayak gituan, lebih baik kamu bantu saya taruh kotak ini di belakang gudang. Ini apa? Jangan dibuka. Lebih baik kamu nggak tahu karena nanti kamu bisa kaget dan mundurin diri lagi dari pekerjaan ini. Ya udah, Bu, saya nggak mau kehilangan pekerjaan saya kok. Tuh kan, sekali jadi orang kaya kamu tuh nggak akan mau balik Ismin lagi. Keisha, well, cepet buang yang lagi lo pegang itu. Apa sih, Kay? Mending lo lihat sendiri isi dari kotak itu. Sesajen? Lo nggak ngerasa ada yang aneh sejak lo kerja sama Bu Guru? Sebenarnya emang pekerjaannya aneh dan gak jelas sih, tapi gue tetap bertahan karena kelas duitnya jadi kelas 1. Kalau gue sih ogah karena sebenarnya pekerjaan lo itu adalah melihara tuyul. Apa lo bilang? Feli, hari ini adalah hari kedua kamu bekerja. Nah, sekarang buka pintunya lagi ya. Hari ini saya berhenti. Itu tuh huruf please. Tunggu. Ini kenapa bangunannya dirobohin? Satu-satunya cara untuk membasmi tuyul adalah meratakan tempat tinggalnya ini. Kamu ini nggak tahu terima kasih banget sih, padahal udah saya bantu kelas duitnya saya naikin. Sebenarnya ibu udah tahu kan kalau ibu ngelakuin pekerjaan seperti ini, ibu tuh bakal dihukum sama sistem. Dan ibu sengaja ngerekrut pekerja lain supaya ibu bisa berbagi hukuman. Gudang udah roboh, bukti udah musnah, ibu nggak akan dihukum sama sistem. Tapi ibu tetap harus dipanggilin polisi. Nggak, lebih baik saya metung aja. Padahal gue udah berusaha bikin hukuman dia jadi lebih ringan, tapi dia lebih milih dihukum di akhirat.